Pemirsa, seniman Butet Kertarejasa menanggapi klarifikasi polisi dan panitia soal isu intimidasi yang dialaminya saat pentas pertunjukan teater. Butet menyebut seharusnya polisi juga menghadirkannya dalam konferensi pers yang memberikan kesempatannya untuk klarifikasi. Kepada kepolisian yang kemarin sore sudah melakukan jumpa pers untuk melakukan semacam klarifikasi ada atau tidaknya intimidasi kepada saya dan Agus Nur atas pertunjukan kami Musuh Bebuyutan. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara. Karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Bukan memaksa staf kami, orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Itu melanggar hak asasi manusia, membungkam kebebasan berekspresi yang sesungguhnya dijamin. Pemirsa, program transformasi ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD menjadi salah satu program strategis unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program tersebut hadir dengan pembangunan rumah inovasi teknologi desa. Inovasi teknologi menjadi kunci untuk memberi nilai tambah komoditas perdesaan yang ada di wilayah timur Indonesia. Melalui program transformasi ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berusaha hadir dengan pembangunan rumah inovasi teknologi desa atau RITD. RITD merupakan sebuah pusat pelatihan milik desa dengan sistem yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa. Di sini, kelompok penerima bantuan program TEKAD bisa bekerja sama dengan kelompok dari desa lainnya yang memiliki komoditas unggulan sejenis untuk membangun rumah inovasi teknologi desa. Kami, Kementerian Desa, mendesain program ini supaya petani kita lebih sejahtera. Lewat apa? Misalnya satu, kita mendekatkan masyarakat petani kita agar produk yang dihasilkan oleh desa itu bisa diserap oleh pasar. Nah, itu dampaknya langsungnya dengan itu maka kita berharap seluruh potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa diserap pasar dan otomatis bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari kelompok yang kita bina. Dalam prosesnya, program TEKAD mengharuskan adanya kesetaraan gender dan inklusi sosial atau GESI, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa pendanaan dan fasilitas lainnya bisa tepat guna dan sasaran untuk kesejahteraan bersama. Nah, program TEKAD ini merupakan sebuah program yang sangat inovatif karena program TEKAD ini memberikan dampak, ada sebuah perubahan transformasi terhadap ekonomi masyarakat sehingga ada perubahan mindset bagaimana membuat sebuah perubahan ekonomi di tingkat keluarga. Melalui Rumah Inovasi Teknologi Desa dalam program TEKAD, diharapkan tujuan percepatan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia bisa segera terwujud tanpa ada yang tertinggal di belakang. TEKAD membangun dari kampung, membangun desa, membangun Indonesia. Pemirsa, Ketua Dewan Pembina Relawan MNC Group Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo menghadiri pembekalan untuk relawan MNC Group di iNews Tower Jakarta Pusat. HT memberikan semangat serta strategi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Relawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud kembali menggelar pertemuan pasca deklarasi. Konsolidasi perdana di iNews Tower Jakarta mengagendakan strategi pemenangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Dalam konsolidasi perdana ini, Ketua Dewan Pembina Relawan MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan agar relawan segera masif turun ke masyarakat. Kalau kita sudah yakin dengan kita benar,
tinggal bagaimana kita cara memenangkannya. Relawan itu adalah satu sel yang penting untuk membantu kemenangan. Mematangkan siapa-siapa bertanggung jawab terhadap apa gitu. Jadi kita ya harus mulai bergerak seperti arahan dari Pak Haritanu tadi kan, kita mesti bergerak dalam beberapa target. Pembekalan ini menjadi penambah motivasi para relawan untuk memenangkan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Kita harus segera fight di lapangan, kita harus ada bagaimana kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan cepat, dengan cara akurat. Hadirnya relawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud menjadi salah satu kekuatan pasangan nomor urut 3 ini untuk menyerukan pembangunan bangsa ke berbagai penjuru. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu, Indonesia terus memberikan dukungan bagi warga Palestina. Setelah sebelumnya mengirimkan bantuan, kini kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut disiapkan untuk berangkat ke Palestina. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 kini berada di dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kapal bantu rumah sakit ini akan bertolak ke Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan sumbangan masyarakat Indonesia untuk Palestina. Guna mempersiapkan keberangkatannya, kapal ini telah dicat putih sejak pekan lalu. Pengecatan kapal sesuai dengan peraturan internasional yaitu Konvensi Jenewa 4 maupun aturan Sanremo manual terkait konflik bersenjata di laut. Kapal sepanjang 124 meter ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot dan bisa bertahan selama 30 hari di laut. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 memiliki fasilitas yang lengkap dan setara dengan rumah sakit tipe C di darat atau rumah sakit umum daerah. Dengan fasilitas yang lengkap, kapal ini mampu menjalankan berbagai tahapan medis, mulai dari perawatan hingga operasi. Kini keberangkatan kapal Rumah Sakit Indonesia menunggu izin pemerintah Mesir yang tak kunjung mengizinkan kapal milik Indonesia berlabuh di sana. Padahal hingga kini korban serangan Israel terus bertambah. Fasilitas kesehatan di Gaza pun kewalahan menangani pasien yang membludak. Total korban tewas di Gaza menyentuh angka 16.000 dengan korban luka-luka mencapai puluhan ribu orang. Sementara tersisa 9 dari 35 rumah sakit yang masih beroperasi.